Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas perencanaan dan evaluasi kesehatan tentang demam berdarah. Anggota kelompok yaitu Nur Iklila dengan NPM 0621015581, Vidya Ramadhani dengan NPM 0621015691, Safal Halisi dengan NPM 0621015701. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang sebelumnya telah terinfeksi oleh virus dengue dari penderita DBD lainnya. Kedua jenis nyamuk Aedes ini terdapat hampir di seluruh pelosok Indonesia. Populasi nyamuk ini akan meningkat pesat pada saat musim hujan. Sebagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini baik masyarakat maupun pemerintah. Namun, angka terjangkitnya penyakit ini masih belum dapat ditekan secara efektif. Dampak dari DBD yaitu DBD ringan dapat menyebabkan demam tinggi, ruam merah pada kulit, dan nyeri pada otot. DBD yang parah biasa disebut dengan demam hemoragi, dapat menyebabkan pendarahan yang parah, tekanan darah menurun drastis, dan kematian. Bagaimana gejala yang dirasakan oleh penderita? Banyak orang tidak mengalami tanda atau gejala infeksi demam berdarah dengue. Biasanya gejala akan muncul mulai 4 hingga 10 hari setelah digigit nyamuk. Penyakit ini bisa menyebabkan demam tinggi hingga 40 derajat Celcius. Beberapa gejala lainnya adalah sakit kepala, nyeri otot pada bagian tulang atau sendi, mual dan muntah, sakit di belakang mata, kelenjar bengkak, ruam bagian tubuhnya. Pencegahan DBD yaitu Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa vaksin itu sendiri bukanlah alat yang efektif untuk mengurangi demam berdarah di daerah-daerah di mana penyakit ini sering mewabah. Pencegahan gigitan nyamuk dan pengendalian populasi nyamuk masih menjadi metode utama untuk mencegah penyebaran demam berdarah. Kegiatan dalam pelaksanaan yang dilakukan program pencegahan dan pengendalian penyakit DBD dari pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan antara lain 1. Pelaporan. Pelaporan diterima Dinas Kesehatan dari masing-masing puskesmas berdasarkan laporan rutin mingguan dan bulanan, serta laporan hasil penyelidikan kasus maupun faktor yang terdiri dari A. Data kesakitan dan kematian menurut golongan umur, jenis kelamin, kasus DD, DBD, EDS dari unit pelayanan kesehatan, kewaspadaan mingguan, bulanan, dan tahunan. B. Data penduduk menurut golongan umur tahunan. C. Data desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, terdapat kasus DD, DBD, SSD, EDS, bulanan, dan tahunan. D. Data angka bebas jentik atau ABJ, kecamatan, kabupaten, atau kota provinsi yang dihasilkan dari kegiatan pemantauan jentik. E. Laporan hasil penyelidikan kasus perorangan. 2. Pemantauan terkait kasus DBD. Pemantauan kasus DBD tersebut dilakukan untuk melihat kecenderungan dari penyakit DBD yang terjadi di puskesmas berdasarkan data yang tersedia. Pemantauan kasus DBD dilakukan dengan cara menganalisis situasi dengan cara melakukan pengolahan dan penyajian data. Pengolahan dan penyajian data yang dilakukan untuk memantau situasi kasus DD, DBD, EDS bulanan menurut puskesmas. Pada laporan bulanan tersebut kemudian menghitung jumlah kasus kematian DD, DBD,
EDS, termasuk kegiatan pokok pemberantasan atau penanggulangan DBD setiap bulan. Kemudian hasil laporan tersebut akan disampaikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi. Pada hasil analisis data dapat ditentukan stratifikasi daerah endemis DBD di tingkat kecamatan untuk mengetahui wilayah mana saja yang mempunyai kasus DBD tertinggi, sehingga dapat dilakukan penanganan atau pengendalian terfokus dan melakukan penghimbauan kepada wilayah terkait untuk waspada jika memasuki musim akan terjadinya DBD. 3. Menentukan saat terjadinya musim penularan di puskesmas berdasarkan analisis data DBD yang tersedia, yaitu dengan penentuan saat terjadinya musim penularan dapat dilakukan dengan melihat data cuaca, yaitu masuknya musim penghujan. Pemantauan kasus DBD juga dapat dilakukan dengan memprediksi kasus DBD yang akan terjadi di bulan berikutnya dengan menggunakan laporan dari BMKG kabupaten atau kota dan kecamatan tentang curah hujan, hari hujan, suhu, dan kelembapan. 4. Supervisi penyelidikan epidemiologi. Supervisi penyelidikan epidemiologi bersama Dinas Kesehatan dilakukan bila mana terjadi atau adanya kasus kematian akibat atau diduga akibat DBD. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan apakah kematian tersebut benar-benar diakibatkan oleh DBD atau bukan. 5. Pengendalian vektor. Yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dapat menggunakan beberapa cara, diantaranya A. Pengendalian vektor terpadu dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan atau pemberian informasi menggunakan berbagai media atau bekerja sama dengan lintas sektor. B. Pengendalian DBD sebelum musim penularan dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan dengan cara menganalisis data kasus DBD dan melakukan prediksi kasus DBD berdasarkan keadaan cuaca. C. Pengendalian vektor dengan fogging dilakukan berdasarkan permintaan dari puskesmas dan pengendalian wilayah tersebut harus dilakukan fogging dari hasil penyelidikan epidemiologi dan adanya kasus. Penanggulangan kejadian luar biasa atau KLB DBD. Penanggulangan KLB DBD dilakukan dengan cara pemutusan rantai penularan atau pemberantasan vektor, membatasi penularan atau penyebaran DBD, sehingga kasus terjadi di suatu wilayah tersebut tidak meluas ke wilayah lainnya dengan cara melakukan pengendalian vektor dan mencegah untuk memutus siklus terjadinya KLB. 7. Evaluasi pelaksanaan penanggulangan DBD. Pemantauan dan evaluasi penggerakan PSN 3M+ dilakukan dengan melakukan pemeriksaan jentik berkala (PJB) pada sejumlah sampel rumah, sekolah, dan tempat umum lainnya. Indikator keberhasilan penggerakan PSN DBD menggunakan angka bebas jentik atau ABC kurang dari 95%. 8. Monitoring dan evaluasi hasil penanggulangan DBD. Tujuan dari evaluasi program yaitu 1. Menilai kemajuan dan pencapaian program. 2. Mengetahui permasalahan dan penyelesaiannya. 3. Menilai efektivitas dan efisiensi program. 4. Untuk mendapatkan arahan alokasi sumber daya. 5. Mendapatkan informasi untuk menentukan arah kebijakan dan perencanaan. 9. Kegiatan pencegahan dan pengendalian kasus DBD oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan. A. Menyampaikan surat kewaspadaan dini peningkatan kasus DBD ke tiap kecamatan dan kelurahan. B. Himbauan PSN ke sekolah-sekolah. C. Penyebaran informasi DBD di Car Free Day. D. Penyebaran informasi melalui media sosial. E. Penyebaran informasi melalui khutbah Jumat. F. Penanggulangan fogging fokus DBD. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.